Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Eka Wahyudi, nomor absen 23, kelas 13 IJB. Di sini saya akan mempresentasikan hasil praktik kerja lapangan saya di CV Karya Hidup Sentosa. Yang pertama, bagian pendahuluan. Apa sih itu PKL? PKL atau singkatan dari praktik kerja lapangan merupakan kegiatan pendidikan, pelatihan, dan pembelajaran yang berguna dalam upaya meningkatkan mutu siswa-siswi dengan mendapat pengalaman pekerjaan sesuai dengan bidangnya dan juga sebagai bekal untuk masa-masa mendatang guna memasuki dunia kerja yang semakin ketat persaingannya. Selanjutnya, dasar hukum menjalankan praktik kerja lapangan. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Selanjutnya, Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 323/U Tahun 1997 tentang penyelenggaraan pendidikan sistem ganda pada SMK. Yang ketiga adalah Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah Kejuruan. Yang keempat adalah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2015 tentang Pembangunan Sumber Daya Industri. Dan yang terakhir adalah Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 80/5 Tahun 1993 tentang Kurikulum Sekolah Menengah Kejuruan. Selanjutnya, tujuan dan manfaat PKL. Untuk tujuan PKL yang pertama memperkenalkan siswa dengan dunia kerja dan meningkatkan etos kerja siswa dan siswi. Yang kedua adalah melatih siswa untuk bertanggung jawab atas dirinya sendiri di hadapan sebuah perusahaan. Yang ketiga, sebagai sarana pengaplikasian ilmu atau teori yang sudah diperoleh di sekolahan. Dan yang terakhir, membangun hubungan timbal balik antara SMK dan industri tempat siswa PKL. Di samping ada tujuan PKL, PKL juga mempunyai beberapa manfaat, di antaranya satu, menciptakan tenaga kerja yang sudah berpengalaman bahkan sejak lulus SMK. Yang kedua, memperkuat hubungan siswa-siswi tersebut dengan industri tempat mereka menjalankan praktek kerja lapangan. Selanjutnya, menciptakan sumber daya manusia yang tangguh menghadapi perkembangan zaman sekarang ini. Dan yang terakhir, siswa mendapatkan pengalaman langsung dari dunia kerja. Selanjutnya, tugas dan tanggung jawab seorang siswa saat menjalankan praktek kerja lapangan. Yang pertama, siswa harus menjalankan praktek kerja lapangan minimal 6 bulan sebagai syarat untuk kelulusan. Yang kedua, menjaga nama baik sekolah agar hubungan dengan industri terkait tetap berjalan dengan baik. Yang ketiga, menaati tata tertib yang berlaku di tempat PKL. Yang keempat, mematuhi instruksi atau petunjuk yang diberikan oleh pembimbing kedua belah pihak. Maksud di sini adalah pembimbing sekolahan biasanya bapak dan ibu guru, dan untuk pembimbing industri biasanya adalah atasan terkait. Selanjutnya, profil perusahaan tempat saya PKL. Saya PKL di CV Karya Hidup Sentosa dengan rincian sebagai berikut. Yang pertama, sejarah singkat perusahaan. CV Karya Hidup Sentosa atau KHS lebih dikenal dengan nama Quick, yang berawal dari bengkel kecil yang didirikan oleh Bapak Krido Haji Suseno pada tahun 1953 di Yogyakarta. Dan sekarang sudah diteruskan ke generasi kedua oleh anak bungsu beliau lebih tepatnya, yaitu Bapak Hendro Wijayanto yang sekarang menjabat sebagai direktur utama. CV Karya Hidup Sentosa sendiri bergerak di bidang manufaktur dan perdagangan dengan produk utama berupa traktor tangan, traktor roda 2, traktor roda 4, kultivator, dan traktor angkut. CV Karya Hidup Sentosa sendiri memiliki beberapa kantor cabang, di antaranya di Tanjung Karang, Medan, Pekanbaru, Pontianak, Yogyakarta, Kulon Progo, Surabaya, Makassar, dan Subang. Untuk saya sendiri, saya PKL di kantor pusat, tepatnya di Jalan Magelang, nomor 144, Kecamatan Tegalrejo, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta. CV Karya Hidup Sentosa sendiri memiliki visi dan misi sebagai berikut, yaitu membangun Indonesia yang hebat melalui bidang manufaktur dan perdagangan
dengan menjadi perusahaan kelas dunia di bidang manufaktur dan perdagangan itu sendiri. Selanjutnya, kegiatan PKL saya di CVK Hidup Sentosa sebagai berikut. Saya PKL pada seksi ICT atau Information Technology, and saya sendiri ditempatkan pada bagian Hardware and Networking, dan jobdesk pekerjaan saya sebagai seorang teknisi jaringan komputer. Seorang teknisi jaringan komputer memiliki tugas utama yaitu melakukan instalasi, konfigurasi, troubleshooting, dan perawatan jaringan komputer di CVK Hidup Sentosa. Yang kedua, melakukan instalasi perangkat yang berhubungan dengan jaringan, seperti komputer, VoIP, server, dan komputer user. Dan yang ketiga, support terkait kebutuhan user seperti instalasi aplikasi yang akan digunakan untuk bekerja, dan ruang video conference atau ruang meeting. Dan beberapa akan saya jabarkan untuk kegiatan saya. Kegiatan yang biasa saya lakukan di sana yang pertama adalah perakitan dan perbaikan komputer. Untuk instalasi komputer, kegiatan instalasi adalah kegiatan yang berupa pemasangan komponen-komponen komputer sehingga menghasilkan suatu rangkaian secara utuh dan dapat digunakan untuk melakukan pemrosesan data. Dan seringkali perangkat komputer terkadang mengalami kerusakan atau kendala pada saat digunakan, dan tugas teknisi untuk memperbaiki kerusakan pada komputer tersebut. Kerusakan komputer yang biasa terjadi meliputi komputer tidak bisa digunakan, komputer lemot, atau komputer sama sekali terkena virus sehingga tidak bisa digunakan. Untuk perbaikannya, teknisi biasanya melakukan penggantian part yang rusak atau melakukan instalasi aplikasi ataupun sistem operasi agar komputer dapat digunakan kembali. Selanjutnya, perbaikan perangkat UPS. UPS atau power supply merupakan sebuah alat tambahan pada rangkaian komputer yang biasanya dipasang pada peralatan listrik atau elektronik, terkhususnya komputer. Kerusakan UPS biasanya berupa perangkat UPS tidak dapat lagi menyimpan tegangan atau daya listrik, karena fungsi utama dari UPS adalah menyediakan tegangan listrik secara terus-menerus sehingga jika terjadi penurunan arus atau lonjakan arus, komputer tidak mengalami kerusakan. Jika terjadi lonjakan arus atau listrik tiba-tiba mati, komputer akan mengalami kerusakan yang lebih parah, semisal kerusakan pada motherboard atau kerusakan pada hard disk komputer itu sendiri, sehingga memerlukan biaya tambahan yang lebih untuk melakukan perbaikan. Selanjutnya, pekerjaan yang biasa saya lakukan adalah instalasi dan perbaikan jaringan komputer. Jaringan komputer adalah jaringan telekomunikasi yang memungkinkan antar komputer untuk saling menukar data, sharing sumber daya. Tipe jaringan yang diterapkan di CVK Hidup Sentosa adalah client server, sehingga teknisi harus melakukan konfigurasi pada server agar dapat diakses oleh klien dan melakukan konfigurasi pada klien agar dapat mengakses layanan yang ada pada server. Dan tipe konektivitas yang dipakai di CVK Hidup Sentosa ada dua, yaitu kabel dengan kabel atau wired dan wireless atau tanpa kabel. Untuk switch yang digunakan untuk perangkat jaringan dengan kabel adalah switch manageable dengan merek Allied Telensys. Dan tipe pengkabelan biasanya straight atau cross tergantung perangkat yang digunakan. Selanjutnya adalah instalasi dan perbaikan access point. Access point merupakan perangkat jaringan yang digunakan untuk menyebarkan jaringan dalam bentuk gelombang radio. Tipe jaringan dengan access point merupakan tipe jaringan wireless atau tanpa kabel. Tipe jaringan wireless ini digunakan apabila lokasi yang akan ditempati atau yang akan dikoneksikan jauh dari switch utama sehingga tidak memungkinkan untuk menggunakan kabel, atau memungkinkan menggunakan kabel tetapi biaya yang diperlukan relatif lebih mahal daripada menggunakan access point. Untuk switch atau access point yang digunakan di lingkungan CVK Hidup Sentosa adalah dengan merek UniFi Ubiquiti dan tenda WiFi. Selanjutnya adalah instalasi dan perbaikan perangkat VoIP. VoIP atau Voice over Internet Protocol atau IP phone merupakan salah satu sistem telepon berbentuk perangkat keras yang menggunakan koneksi jaringan untuk mengirim dan menerima data suara. Penggunaan VoIP
penggunaan VoIP memudahkan komunikasi secara langsung antar seksi, dapat berjalan dengan lancar dan hemat waktu dan tenaga. Untuk kerusakan VoIP sendiri, biasanya VoIP itu tidak connect ke jaringan atau VoIP tidak dapat digunakan untuk telepon. Suaranya tidak terdengar dan semacamnya. Biasanya tugas teknisi adalah melakukan perbaikan tersebut. Selanjutnya, instalasi perangkat video conference. Video conference adalah inovasi teknologi komunikasi yang memungkinkan kedua belah pihak untuk berinteraksi melalui video. Instalasi video conference sendiri dilakukan pada sebuah ruang meeting yang ada pada setiap seksi di CV Karya Hidup Sentosa. Dengan adanya ruang untuk telekonferensi memudahkan meeting antar seksi di KHS. Untuk telekonferensi sendiri, di CV Karya Hidup Sentosa terbagi menjadi dua, yaitu video conference internal yang biasanya menggunakan aplikasi Jitsi atau aplikasi Turncove. Itu adalah aplikasi berbayar. Dan untuk video conference ke luar CV Karya Hidup Sentosa atau keluar jaringan dapat digunakan secara umumnya seperti Zoom, Google Meet, ataupun Microsoft Teams. Selanjutnya, instalasi dan perbaikan perangkat CCTV. Teknisi di CV Karya Hidup Sentosa selain juga melakukan perbaikan terkait dengan jaringan, juga melakukan instalasi dan perbaikan CCTV. CCTV adalah sebuah alat yang dapat digunakan untuk perekaman kejadian atau sebuah peristiwa tanpa menggunakan operator, sehingga CCTV dapat otomatis merekam dan kita dapat mengontrol rekaman tersebut. Tugas dari teknisi adalah melakukan pemasangan, konfigurasi pada CCTV, monitoring software CCTV, dan manajemen record. Untuk manajemen record sendiri, tugas seorang teknisi adalah melakukan penggantian harddisk dan menyimpan harddisk tersebut sesuai dengan kesepakatan pada atasan. Dan biasanya antara 3 bulan atau 1 tahun untuk penyimpanan record tersebut. Selanjutnya, pembahasan dan penutup. Yang pertama, kesesuaian kompetensi industri dengan sekolah. Kesesuaian kompetensi industri yang ada di sekolah dan ketika PKL di CV Karya Hidup Sentosa sebagai seorang teknisi jaringan bisa dibilang cukup sesuai. Mulai dari perakitan komputer, manajemen jaringan, dan manajemen server. Di samping itu, pada saat menjalankan praktek kerja lapangan, saya juga mendapatkan banyak ilmu baru, seperti instalasi dan konfigurasi perangkat VoIP, ruang video conference, dan instalasi atau perbaikan perangkat CCTV. Selanjutnya, saran-saran saat menjalankan praktek kerja lapangan. Yang pertama, menjaga nama baik SMK Negeri 2 Klaten dan terutama kompetensi keahlian SIJA. Yang kedua, mempersiapkan tempat PKL yang akan dituju dengan sebaik-baiknya. Yang ketiga, sebaiknya siswa mempersiapkan mental untuk menghadapi dunia industri. Karena pada dasarnya dunia industri jauh lebih keras dan lebih sulit daripada sekolah. Yang terakhir, meningkatkan rasa percaya diri, selalu aktif dan komunikatif terhadap orang lain. Jadi, sewaktu di dunia industri lebih mudah menjalani komunikasi dan bekerja sama, baik itu dengan atasan atau dengan pekerja yang ada di sana. Kesimpulan dari presentasi saya tadi, dengan adanya kegiatan praktek kerja lapangan, siswa dituntut untuk mempunyai sikap mandiri dan mampu berinteraksi dengan orang lain, sehingga siswa diharapkan memiliki kemampuan, keterampilan, serta wawasan yang lebih tinggi, meningkatkan, memperluas, dan memantapkan keterampilan yang untuk membentuk kemampuan dan wawasan sebagai bekal untuk menghadapi dunia kerja setelah lulus sekolah nanti. Terima kasih. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.